Pemirsa, sebentar lagi negara kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak kita sudah merasakan kemerdekaannya? Kita akan membahas lebih dalam episode Love Your Child pada saat ini, tapi sebelum itu mari kita ikuti bersama-sama video yang berikut ini. Hoppers, dalam momen kemerdekaan ini, coba kita cari tahu, apakah anak-anak kita sudah cukup merdeka? Atau mungkinkah kita sedang merenggut kemerdekaan anak-anak kita? Mari kita dengarkan jawaban beberapa anak berikut ini. Selama masa sekolah, apakah kamu pernah mengambil keputusan untuk dirimu sendiri? Gak pernah, selalu orang tua aku yang memilih. Untuk sekolah sih itu udah ditentuin orang tua, paling aku ambil les sih Kak yang aku tentuin sendiri. Kalau dari aku sih sebenarnya yang pas lulusan itu mau ke sekolah lain sih, tapi kata dari orang tua juga nggak dibolehin sih. Kalau les sih sebenarnya mau, tapi dan juga orang tua nggak ngebolehin. Kalau dalam keputusan di sekolah, saya belum diberi kebebasan untuk sekolah di mana, tapi kalau les saya sudah diberi izin oleh orang tua. Apakah ketika orang tua mengizinkan kamu melakukan semua hal yang kamu mau tanpa batas, itu adalah sebuah kemerdekaan? Jelaskan alasanmu. Menurut saya itu suatu kemerdekaan karena memang orang tua saya agak sedikit strict, jadi ya bebas gitu, jadi senang. Iya, karena saya bisa milih sekolah di mana, les di mana, dan lain-lain. Benar, kemerdekaan sekali. Apalagi waktu aku dulu SD, aku mau ambil les biola dan les gitar juga. Itu tuh suatu kebanggaan buat aku karena aku bisa belajar skill yang baru. Aku juga dikasih kebebasan sama orang tua untuk lebih kreativitas lagi dalam musik. Kalau kata saya sih iya, karena apa ya? Mungkin bisa bebas aja sih Kak. Apa arti merdeka menurut kamu? Merdeka itu bebas. Kemerdekaan itu bisa apa aja, bisa dari dalam pendidikan, dalam keluarga, tapi ya menurut saya kemerdekaan itu ya udah bebas gitu. Arti merdeka menurut saya kebebasan untuk memilih. Merdeka buat aku sih itu optional sih, tapi dimana ketika aku bisa membuat keputusan sendiri, contohnya aku mau berkuliah di luar negeri dan mama tuh setuju dengan keputusan itu menurut aku seneng banget karena support dari orang tua itu adalah segalanya. Nah, itu dia Hoppers, jawaban dari beberapa anak mengenai kemerdekaan mereka. Mari pastikan anak-anak kita merasakan kemerdekaan yang seutuhnya, tentu saja tetap dalam pengawasan orang tua ya. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kita boleh berjumpa dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mengasihi, untuk mendidik anak-anak kita, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Dan pada saat ini senang sekali di sini kita akan membahas lebih lanjut topik tentang merdeka untuk anak. Tentu saja saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kali ini yaitu Ibu Gilberta Mahanani. Shalom Ibu. Shalom Ibu Gilby. Kita kenal dengan Ibu Gilby ya. Iya betul. Ya, Ibu Gilby ini merupakan seorang psikolog. Dan saat ini akan bersama-sama berdiskusi tentang merdeka untuk anak nih. Dan kostum kita ya Sudah sama ya? sudah sama. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan kita. Namun nih Bu Gilby, seringkali kita merasa apa sih itu, atau anak-anak mungkin butuh nggak anak-anak itu yang dinamakan kemerdekaan untuk anak? Apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan untuk anak nih Bu Gilby? Kalau
kemarin kan soal kemerdekaan kita bebas melawan penjajah. Nah ini anak-anak kemerdekaan ini sebenarnya bentuknya seperti apa sih atau penjelasannya seperti apa sih? Mungkin dari Bu Gilby ada penjelasan? Iya, baik. Jadi memang seringnya kita membahas merdeka itu kan kemerdekaan negara, sejarah gitu ya, bagaimana kita bebas dari penjajah dan lain-lain. Tapi sebenarnya inti dari merdeka, apalagi untuk anak ini, bagaimana bisa mereka mendapatkan hak untuk mereka. Gitu ya. Jadi hak untuk belajar, hak untuk bermain, hak untuk tinggal dengan tenang gitu ya, dan juga hak untuk merasakan bebas. Nah itu yang kadang-kadang menjadi bingung ya, bebasnya seperti apa ini? Bebas yang seperti apa sih? Jangan salah juga ya. Betul. Nah jadi mereka berarti dari penjelasan Bu Gilby tadi bisa disimpulkan adalah anak-anak itu ada haknya juga dan ada kebebasan mereka juga ya. Betul. Tetapi di sini akan kita bahas lebih dalam. Kebebasan seperti apa sih yang kira-kira bisa membuat mereka merdeka? Mungkin seperti itu ya Bu Gilby. Iya betul. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh lagi ke dalam, apa sih kira-kira hal yang bisa membuat anak itu tidak merasa merdeka gitu loh Bu Gilby? Baik, mungkin tadi kalau dari penjelasan saya sebelumnya merdeka untuk anak gitu ya, ketika mereka tidak mendapatkan haknya itu sudah jelas. Dan satu lagi adalah ketika mereka terlalu banyak tidak diberikan kebebasan begitu ya. Karena memang kita sebagai orang tua tentunya ingin mengarahkan, ingin memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya, menentukan, kadang-kadang terlalu menentukan ya. Jadi tidak ada pilihan gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kekecewaan untuk anak. Nah, jadi sebaiknya anak juga diberikan kesempatan untuk memilih, begitu. Itu menarik sih penjelasannya, karena sebagai orang tua mungkin yang ada di rumah, mereka mungkin punya pemikiran, apalagi anaknya itu masih dibilang masih kecil ya. Mereka kan justru tidak bisa memilih nih, Bu Gilby, harus kita arahkan. Nah, apakah ketika kita mengarahkan anak itu sudah tidak membebaskan anak itu? Bisa dikatakan seperti itu pertanyaannya. Nah, bagaimana nih kira-kira Bu Gilby? Kan kita mau justru yang terbaik untuk anak kita kan? Iya, betul. Nah, tapi apakah ketika kita mengambil suatu pilihan untuk anak kita yang mereka belum tahu apa-apa, itu sudah merampas kemerdekaan mereka gitu ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari parents. Nah. Baik, jadi memang tergantung usia anaknya ya gitu ya. Tapi kita bisa latih secara bertahap begitu, bahwa anak itu bisa punya pilihan dan dari pilihan itu mereka akan belajar untuk bertanggung jawab. Jadi kita bisa ajarkan ini konsekuensinya kalau kamu pilih ini. Itu dari umur berapa kira-kira tuh? Bisa dari yang masih kecil ya, maksudnya sekitar kalau anaknya sudah bisa komunikasi begitu ya, kita sudah bisa ajarkan gitu ya, sederhana-sederhana saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau makan permen terus, ya nanti kamu sakit misalnya gitu kan. Itu kan kita juga termasuk mengarahkan gitu ya, tapi kita bisa kasih pilihan. Nah, kemudian terus berlanjut ya, seperti anak sekolah, nanti mau pulang jam berapa, atau mungkin parents di sini sedang mengalami apa ya, tantangan gitu ya, kalau anaknya sudah mulai beranjak remaja. Nah, itu biasanya beda lagi ya. Beda lagi, dan itu biasanya ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang perlu disampaikan sehingga anak juga belajar untuk mengontrol dirinya. Oke, baik sekali. Kita akan melanjutkan seperti apa sih yang lebih lanjut tentang apa sih yang membuat anak ini kurang merdeka nih. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut tentang merdeka untuk anak setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam tayangan Love Your Child dan kita masih membahas tentang merdeka untuk anak. Kalau yang tadi ya, Bu Gilby, kita sudah membahas tentang yang terakhir tadi tentang anak yang sudah mungkin remaja ya, beranjak remaja. Nah, mereka itu kan cenderung sudah bisa lebih memilih lah apa yang mereka mau nih, Bu Gilby. Tetapi sebagai orang tua yang sudah memiliki anak di usia-usia itu, tentu saja kita mau memberikan mereka kebebasan, tetapi kita sepakat ya, kita tidak mau mereka ini terjerumus dalam pergaulan yang salah nih, Bu Gilby. Betul. Nah, kira-kira bagaimana ya
kita sebagai orang tua ini bisa memberikan kebebasan itu kepada anak, tetapi mereka juga tidak terjerumus dalam hal-hal yang salah. Nah, Iya. gimana kira-kira nih? Baik, jadi memang kita ini kalau mungkin orang tua gitu ya, yang anaknya sudah remaja, itu kan mungkin sudah banyak perbedaan ya. Pada saat orang tuanya itu remaja sama anaknya ini sekarang remaja. Jadi pertama, para orang tua, saran saya adalah untuk mempelajari atau memahami bagaimana sih dunia anak-anak sekarang gitu ya. Mungkin kalau dulu kan kita nggak ada namanya sekolah online, kita nggak ada namanya teman online, dulu nggak ada gitu ya. Nah, kita mungkin bisa belajar bagaimana sih dunia anak kita sekarang ini, mungkin lagu-lagu yang mereka suka itu seperti apa gitu ya, supaya kita bisa tahu semuanya. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan atau menyampaikan apa-apa saja yang baik dan yang buruk kepada mereka gitu. Jadi jangan langsung, dulu zaman saya atau dulu Zaman itu tidak mama ada. dulu. Iya. Tapi coba pahami dulu gitu ya. Dan yang kedua, kalaupun kita memberikan kebebasan, memang sebaiknya tidak melepas begitu saja. Karena secara alamiah gitu ya, anak itu memang masih ingin dilindungi oleh orang tuanya. Justru dengan sangat melepas, mereka malah merasa kemana orang tua saya gitu ya. Jadi ada yang hilang rasanya gitu. Jadi ketika memberikan kebebasan, melepas, mungkin bahasanya tarik ulur gitu ya, atau kita ada sebuah batasan yang tertentu sehingga anaknya ini juga belajar untuk mengendalikan diri, tapi dia tahu tempat yang aman masih selalu terbuka untuk dia, yaitu orang tuanya. Ya, artinya orang tua di sini walaupun anaknya sudah bisa memilih, tapi orang tua harus terus mengontrol. Betul. Ya, seperti itu ya. Nah, Bu Gilby, kita akan melanjutkan mungkin ya pembahasan kita, tapi kita senang sekali loh, karena saat ini kita kedatangan tamu secara online nih. Oke. Sudah hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin kita langsung sapa saja Ibu Winda ya. Shalom Ibu Winda. Bu Winda. Shalom. Shalom Ibu. Ya, senang Perkenalkan, saya dengan Ibu Winda Asriani. Ya, Ibu Winda sekarang Saya lagi dari Cianjur. Ya, dari Cianjur ya. Terima kasih ya Bu Winda sudah Ya. hadir bersama-sama dengan kami di episode Love Your Child kali ini, dan kita akan membahas nih Bu Winda tentang kebebasan untuk anak. Nah, karena di sini sudah ada Ibu Winda, mungkin Ibu Winda sekarang sudah berapa anaknya Bu Winda? Anak saya 3 Ibu. 3 Anak ya? pertama saya usia 11 tahun, betul 3. Anak kedua saya usia 9 tahun, dan anak ketiga saya usia 7 tahun. Wah, ini dari yang kecil dan juga yang siap-siap memasuki sudah remaja lah ya, Iya. bisa dibilang. Nah, pasti Remaja, betul. iya, pasti ada tantangan-tantangan nih Bu Winda dalam membesarkan mereka sehubungan dengan kebebasan kepada mereka. Nah, mungkin ada nggak pengalaman nih Bu Winda memberikan kebebasan untuk anak itu atau membiarkan anak itu memilih, dan mungkin ada sharing-sharing tentang kebebasan kepada anak ini yang mungkin bisa di-sharing juga kepada pemirsa yang sementara menonton nih Bu Winda. Silahkan. Ya Ibu, terima kasih. Untuk pengalaman pasti banyak ya, karena saya punya anak 3, selisih umurnya 2 tahun, jadi dari kecil sampai remaja udah ada ya. Jadi kalau pengalaman saya, untuk anak-anak saya selalu membebaskan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka gemari, tapi tetap harus dibimbing, karena anak-anak itu tidak tahu bagaimana mengekspresikan kesukaannya, jadi dia harus kita bantu untuk mencari tahu apa kelebihannya, apa kesukaannya. Jadi kalau saya sih, pengalaman saya dari ketiga anak saya ini, kalau dari segi pelajaran lah ya, pelajaran kemampuannya, biasanya itu saya bikin mereka bertiga itu les, sama-sama les bertiga. Misalnya les bahasa Inggris, saya buat mereka sama-sama les di satu tempat dengan level berbeda-beda sesuai umur. Kemudian setelah 1 tahun mereka les, saya follow up. Kamu suka nggak lesnya? Kamu masih mau lanjut? Atau kita stop? Nah, kalau mereka bilang, mau lanjut mah, saya lanjut. Begitu juga dengan les piano, les menggambar. Karena saya pengen cari tahu dulu nih, anak saya lebih condong kemana. Seperti anak saya yang pertama, itu lebih condong ke bahasa. Kalau anak saya yang kedua,
lebih condong menggambar, melukis, mendesain. Itu di usia dari kecil itu ternyata kita tuh udah bisa mengarahkannya, cuman dia tidak tahu. Dia tidak tahu menyampaikan, dia pun tidak tahu dia punya bakat itu. Kalau kita sebagai orang tua tidak membantu dia untuk mencari tahu, ya tidak akan bisa. Itu. Dan anak saya yang ketiga lebih condong ke sosial ya. Dia kalau untuk akademis kurang, jadi saya pun tidak mau menuntut dia terlalu banyak. Seperti memaksakan dia seperti kakaknya yang pertama, kedua, saya tidak memaksakan dia hanya sanggup di les bahasa Inggris, ya saya jalinin hanya les bahasa Inggris, jadi saya nggak mau memaksakan. Kembali lagi saya selalu bertanya, apa kamu suka lesnya? Kalau kita suka, kamu lanjut. Kalau kamu nggak suka, kita stop. Kamu mau les apa? Kamu suka apa? Kayak dalam membeli barang pun saya selalu bawa mereka bertiga bersama-sama, dan saya suruh mereka milih, kamu suka yang mana? Begitu. Jadi dengan begitu mereka tidak ada rasa tertekan, terintimidasi, sehingga mereka lebih terbuka sih. Aku sukanya warna merah, aku suka warna ungu, atau satu lagi aku suka warna biru. Jadi kalau aku sih kembali lagi selalu memberikan kebebasan buat anak supaya mereka bisa terbuka ya sama kita orang tua. Karena kalau kita selalu menentukan arah mereka, itu membuat mereka menjadi menjauh dari kita. Kalau mereka tidak suka, jadi mereka terpaksa melakukannya karena takut dimarahin mama. Kan sering begitu ya, takut dimarahin mama, jadi dijalanin aja. Jadi kalau saya sih lebih ke fleksibel sih, supaya mereka lebih bisa mengembangkan kelebihannya gitu. Karena setiap anak itu punya kelebihan dan ketertarikan yang berbeda-beda. Begitu paling pengalaman saya. Iya, itu pengalaman yang sangat baik sekali loh Bu, yang bisa di-sharing kepada kami semua, terutama untuk juga parents yang sementara mungkin menyaksikan episode kali ini atau juga calon orang tua ya tentu saja. Dan kita senang sekali dengan sharing yang Ibu berikan. Malah kalau kita membiarkan anak kita itu memilih apa yang dia suka, dia justru akan lebih enjoy ya dengan dia akan excited, dia akan. Tapi kalau misalkan seperti yang sudah dibilang sama ibu tadi bahwa justru kalau dipaksakan, kita bisa lihat nih anaknya ini kalau dalam setahun lesnya terus dia kayak terpaksa aja, ya ngapain juga ya kita melanjutkan sesuatu yang tidak dia sukai. Malah seperti yang sudah Ibu Gilby sampaikan tadi, ya itu ya salah satu kita sudah merampas kemerdekaan mereka karena ada hak juga mereka untuk menolak. Nah, kira-kira ada tanggapan dari Ibu Gilby sehubungan dengan pengalaman yang sudah disampaikan oleh bintang tamu kita? Iya, terima kasih Bu Winda untuk sharingnya ya. Saya yakin bisa menguatkan para parents Hope Channel di sini yang sedang menyaksikan episode kali ini. Tadi mungkin satu hal yang bisa saya garis bawahi adalah bagaimana kita bisa memberikan kebebasan, tapi kita juga menindaklanjuti atau memfollow up ya. Jadi melihat apakah ada perkembangan, apakah perkembangannya baik atau masih perlu diperbaiki lagi. Itu jadi hal yang sangat baik sekali. Terima kasih Ibu Winda. Mungkin sama-sama Ibu. Iya, Bu Winda, pas Ibu Winda sudah join bersama-sama dengan kami, mungkin saat ini Bu Winda mau bertanya sehubungan dengan kebebasan pada anak kepada narasumber kita yang ada di studio. Dipersilakan Bu Winda. Terima kasih Ibu kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber. Saya ingin bertanya, kalau misalnya nih pengalaman kan, kalau kayak kita biasa kan kita suka anak kita bisa musik lah gitu kan, karena kan kadang-kadang kita orang tua tidak terlalu pintar bermusik, harapannya ingin anak saya tuh lebih lah bisa, jangan kayak mama dan bapaknya misalnya bisa main musik gitu. Kalau misalnya kita bukan memaksa sih, maksudnya kita mengarahkan dia nih untuk les musik gitu, les piano atau les vokal, dan mereka merasa paksa gitu ya. Kan ada anak-anak yang bisa terbuka bilang saya nggak suka mah les piano, tapi ada anak-anak yang nggak bisa ngomong. Sama seperti anak pertama saya itu kan orangnya kalau nggak ditanya dia nggak akan ngomong, jadi dia akan selalu mengikuti dengan terpaksa walaupun dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya kan. Makanya itu harus ada pendekatan sendiri kan. Tapi kalau saya kan punya pikiran begini, orang bisa karena biasa, ya kan. Jadi saya selalu udah lesin aja dulu terus, tapi ternyata bakat
minatnya itu nggak di situ misalnya gitu. Kalau misalnya saya paksakan terus, apakah itu bagus atau enggak ya Bu ya? Ya, baik, pertanyaannya baik sekali ya. Jadi memang anak itu ada dua yang bisa mempengaruhi kemampuannya ya. Pertama ada minat dan juga ada bakatnya begitu. Jadi kalau memang minat tentunya akan bisa terus dikembangkan jadi skill atau jadi kemampuan yang lebih baik lagi. Begitupun dengan bakat ya, tentunya ya, kalau bakat itu kan istilahnya mereka sudah ada, kemudian kita perbaiki lagi dan terus menerus. Tapi kalau misalnya memang anaknya tadi dijumpai ternyata kurang berbakat di situ, dan itu juga bukan salah anaknya ya Bu ya. Kemudian anaknya juga kurang minat di situ, lagi-lagi itu juga bukan salah anaknya. Tentunya kita orang tua ingin berharap yang terbaik, tapi kita juga perlu ingat bahwa anak juga memiliki kebebasan dan juga sosok pribadi yang unik gitu ya. Jadi mereka bisa memiliki minat dan bakat tersendiri yang mungkin kita belum tahu sebenarnya. Jadi kalau memang tidak ada minat dan bakat di satu bidang, sebaiknya tidak perlu terlalu dipaksakan. Gitu ya. Oke, itu sebenarnya pertanyaan para ibu-ibu di luar sana nih, karena kan apalagi kalau kita mau anak kita itu jadi contoh nih dengan dia bisa bermain musik atau dia bisa menyanyi, dia juga bisa melakukan pelayanan contoh di gereja dalam hal seperti itu. Nah, tapi walaupun banyak sharing-sharing dari orang tua ya, Bu Gilby, katanya dulu mereka juga yang pinter main piano tuh nangis-nangis juga nih main piano. Tapi Ya benar. ternyata pas besar, oh terima kasih ya Mama sudah mendorong saya untuk hal ini. Nah itu nih yang mungkin kita orang tua masih menjadi apakah benar ya langkah saya ke depan ini, atau mungkin salah ya, karena ada juga yang dia sudah dilesin tetapi ujung-ujungnya pas besar dia gak mau main sama sekali gitu loh. Nah kira-kira bagaimana nih Bu Gilby? Iya, jadi mungkin kalau mengarahkan gitu ya, mendampingi begitu ya, waktu les kita juga bantu, kita temani gitu ya. Itu kan pasti nanti ada interaksi, jadi kita bisa melihat lebih langsung ya, lebih lanjut juga gitu ya. Oh ternyata anaknya mau, anaknya enggak gitu ya. Atau mungkin karena malas aja mungkin anaknya nih, karena kan bisa harus jadi, latihan terus bisa ya. jadi karena moodnya gitu ya, atau nggak cocok sama gurunya misalnya, banyak hal gitu ya. Tapi dengan lebih banyak komunikasi dan waktu bersama, jadinya saya yakin orang tua juga bisa melihat lebih lanjut atau mengobservasi anaknya ya gitu ya. Ini pilihan yang bijak atau tidak. Oke, baik sekali jawabannya. Terima kasih Bu Gilby. Kita akan melanjutkan pemirsa, tapi sebelumnya kita mengucapkan dulu nih banyak terima kasih kepada Ibu Winda yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Terima kasih banyak Bu Winda untuk sharingnya. Biarlah itu kiranya Sama-sama Ibu. ya, kiranya itu dapat menginspirasi nih ibu-ibu di luar sana, dan kita semua juga sebagai orang tua untuk terus belajar ya, untuk kebaikan anak kita. Terima kasih Bu Winda, Tuhan berkati ya Bu Winda ya. Salam untuk Terima kasih, ketiga sama-sama anak-anak. Ibu. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Baik pemirsa, kita akan mengikuti sesi berikutnya Love Your Child masih dengan topik Merdeka untuk Anak, tapi sebelumnya mari kita saksikan yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam episode Love Your Child, dan kita masih membahas tentang merdeka untuk anak nih. Dan Bu Gilby, balik lagi nih, kan ada anak yang dia bisa mengutarakan apa yang dia mau nih. Sedangkan mungkin sebagai lain pihak ada anak juga yang dia kurang terbuka. Atau bisa dibilang anak ini dia pemalu, dia mau mengungkapkan apa isi hatinya juga dia nggak bisa gitu. Jadi akhirnya contoh nih ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan sosial, atau justru ada kegiatan di gereja, dia tidak mau ikut gitu. Nah, bagaimana nih Bu Gilby? Karena kalau untuk anak-anak yang dia langsung bisa mengutarakan apa yang dia mau, kita kan bisa langsung mengarahkan dan lain sebagainya. Sedangkan kebalikannya untuk anak-anak yang pemalu seperti ini, bagaimana ya cara kita sebagai orang tua untuk memerdekakan mereka nih, Bu Gilby kira-kira? Baik, tadi memang setiap anak punya karakternya masing-masing ya, Terence. Jadi kalau kita menjumpai atau kita melihat anak kita seperti itu, jangan langsung dimarahin gitu ya. Tapi lebih banyak didampingi dan juga ditanya gitu ya. Kenapa sih penyebabnya? Jangan-jangan ada
penyebab tertentu yang akhirnya anak ini menolak atau memilih untuk diam begitu. Nah kemudian kalau memang sepertinya nggak ada apa-apa gitu ya, itu hanya karakternya dia, kita bisa latih pelan-pelan gitu ya. Jadi Gimana ya, Bu dari Gilby? dari rumah kita bisa melatih dia untuk memilih atau punya tanggung jawab yang tadinya mungkin kita belum percayakan, tapi kita bisa percayakan ke dia. Contoh misalnya setiap malam mengunci pintu itu kan sebuah tanggung jawab ya gitu. Jadi merdeka itu kan juga bebas tapi punya tanggung jawab gitu. Jadi kita latih juga tanggung jawab, tapi kita juga latih juga bebas. Misalnya kita boleh nonton TV sampai jam 8 misalnya. Tapi nanti nggak dari setengah 8 kita sudah suruh matikan TV gitu ya. Jadi kita biarkan dulu dia, nanti kita lihat apakah dia benar-benar matikan jam 8 gitu. Jadi dengan adanya kebebasan namun tetap terkendali, itu biasanya pelan-pelan melatih. Mungkin dia memang kurang ekspresif dalam berbicara, itu bisa jadi, tapi biasanya dengan tindakan-tindakan dia akan menunjukkan juga gitu ya sebenarnya apakah setuju atau tidak gitu. Mungkin tidak se-ekspresif anak yang bisa langsung, tapi justru kita sebagai orang tua pasti kita tahu kan anak kita. Nah, di situ kita bisa notice ya. Nah, mungkin itu tips yang sangat baik. Nah, Bu Gilby nih, karena waktu kita juga yang terbatas ya, sebelum kita masuk kepada kesimpulan, mungkin ada tips untuk parents di rumah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk memerdekakan anak ini tapi tetap terkontrol? Iya, baik. Jadi untuk para parents di rumah, memang topiknya menarik ya, merdeka untuk anak gitu ya. Yang perlu kita ingat kan merdeka itu memberikan hak dan juga memberikan kebebasan begitu. Jadi kita perlu juga mengedukasi atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya ini baik dan ini buruk ke anak, supaya anak juga tahu. Itu pertama. Yang kedua adalah memberikan kesempatan mereka untuk belajar dan memilih. Jadi explore gitu ya, anaknya bisa memilih yang mana gitu. Nah yang ketiga, pastikan bahwa atau kita perlu ingat anak itu belum bisa sepenuhnya mengendalikan diri. Jadi ketika memberikan kebebasan pun kita perlu mendampingi dan juga menyampaikan ya apa yang sebaiknya dilakukan atau yang sebaiknya tidak. Jadi kita tetap memberikan arahan kepada anak. Oke, baik sekali tipsnya. Mungkin kita langsung saja kepada closing statement atau kesimpulan dari Ibu Gilby. Baik, jadi dalam topik hari ini mudah-mudahan parents bisa belajar gitu ya bagaimana anak itu perlu untuk lebih bebas dan juga lebih mengetahui apa yang terjadi di luar sana gitu ya, dengan belajar dan juga memilih apa yang mereka inginkan. Tugas kita sebagai parents adalah untuk mengarahkan dan juga mendampingi anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik sekali ya pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan episode Love Your Child Merdeka untuk Anak. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah berdiskusi dengan kita. Dan kiranya selalu sehat Bu Gilby dan tetap jadi berkat dimanapun. Dan untuk pemirsa, kami mengajak untuk terus saksikan episode Love Your Child berikutnya. Dan tetaplah mengikuti program dari Hope Channel Indonesia. Sampai kita bertemu di program berikutnya dan Tuhan kiranya memberkati.